Oke, di video kali ini saya mau bahas sebuah proyektor mereknya XGODI, tipenya X2. Proyektor ini harganya sangat terjangkau dan bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan. Contohnya nonton YouTube, Netflix, main PS4, Nintendo Switch, dan lain sebagainya. Walaupun harganya murah, tapi apakah worth it untuk dibeli? Daripada bingung, mendingan langsung aja kita bahas di video ini. XGODI X2 ini adalah proyektor murah yang di dalamnya sudah ada OS Android-nya. Jadi kita bisa langsung nonton YouTube, Netflix, dan aplikasi video streaming lainnya langsung di proyektornya tanpa perlu alat tambahan. Selain itu kita juga bisa download aplikasi dan juga games layaknya HP Android karena proyektor ini ada Google Play Store-nya. Sebelum kita bahas lebih detail kemampuan proyektor ini, saya mau jelasin dulu bagian-bagian dari proyektornya. Di bagian depan ada lensa proyektornya, sayangnya lensanya ini nggak ada penutupnya. Di bagian atas ada tombol power, lampu indikator, sekaligus tombol kanan kiri untuk mengatur fokus. Di samping kiri ada lubang ventilasi udara untuk membuang panas. Di samping kanan juga ada lubang ventilasi sekaligus filter yang bisa dilepas. Lalu di bagian belakang ada jack audio 3,5 mili, HDMI input, 2 port USB, dan infrared. Di sebelahnya ada tombol untuk keystone, di bawahnya ada colokan listrik, dan ada lubang ventilasinya juga. Kemudian di bagian bawah ada 4 karet penyangga dan sebuah colokan untuk tripod. Untuk bahannya terbuat dari plastik dengan berat sekitar 750 gram. Kemudian untuk spesifikasinya, proyektor ini ditenagai chipset Rockchip RK3566, di mana CPU-nya quad-core Cortex A55 dan GPU-nya Mali G52MP2. Untuk RAM-nya 1,5 GB, internal memorinya 4 GB, resolusi layarnya 720p, dan OS-nya Android 12. Jadi proyektor ini bisa dioperasikan layaknya HP Android. Untuk navigasi menunya kita bisa gunakan remote yang disediakan. Remote-nya ini punya 2 mode navigasi, yaitu mode tombol dan mode mouse. Selama menggunakan proyektor ini kita akan sering bolak-balik pindah dari mode mouse ke mode tombol dan sebaliknya. Jadi untuk navigasinya ini memang agak menyulitkan. Untungnya proyektor ini punya 2 port USB yang support OTG. Jadi kita bisa colokin mouse, keyboard, dan juga gamepad untuk mempermudah pengoperasiannya. Kemudian untuk mengatur fokusnya kita bisa gunakan remote yang disediakan atau bisa juga dengan tombol di proyektornya. Jadi tombol F+ dan F- ini untuk mengatur fokusnya. Lalu tombol mouse ini untuk pindah ke mode tombol dan mode mouse. Kemudian tombol S ini fungsinya untuk masuk ke mode HDMI input. Supaya tampilan gambarnya optimal, kita wajib gunakan proyektor ini di ruangan yang agak gelap karena proyektor memang dibuat untuk kondisi minim cahaya. Di kondisi gelap, detail dan warnanya jadi lebih jelas. Kualitas gambarnya cukup bagus untuk sebuah proyektor murah dengan resolusi 720p. Tapi yang namanya proyektor tidak akan bisa sebagus TV maupun monitor. Proyektor ini cuman menang ukuran layarnya aja. Untuk kualitas gambar, TV LED masih lebih bagus. Kemudian untuk suaranya, proyektor ini sudah dilengkapi speaker dengan daya 3 watt, di mana suara yang dihasilkan terdengar cukup flat, nggak terlalu kuat bassnya. Kalau butuh suara yang lebih bagus, bisa colok speaker eksternal melalui jack audio yang ada di proyektor ini. Lalu gimana dengan YouTube? Apakah proyektor ini lancar dipakai nonton YouTube? Untuk nonton YouTube, lancar enggaknya tergantung koneksi Wi-Fi-nya juga. Sejauh ini saya belum ada masalah nonton YouTube di proyektor ini. Tampilan aplikasinya sama dengan aplikasi YouTube yang ada di Smart TV dan Android TV Box pada umumnya, di mana UI-nya ini kadang agak nge-lag dan kurang responsif. Kemudian untuk Netflix, tampilannya agak beda dengan Netflix yang ada
ada di Smart TV. Awalnya saya agak kebingungan untuk navigasi menunya. Ternyata untuk scroll menu ke bawah, caranya kita gunakan mode mouse, lalu arahkan panahnya ke pojok kanan. Kemudian pencet tombol bawah di remote-nya untuk scroll menu ke bawah. Kalau ingin scroll menu ke kanan, kita pencet tombol kanan di remote-nya. Jadi aplikasi Netflix bawaan proyektornya ini agak menyulitkan untuk navigasinya. Tapi untungnya waktu dipakai nonton nggak ada masalah. Filmnya bisa diputar dengan baik. Proyektor ini dilengkapi dengan HDMI input. Jadi kita bisa pasang aneka macam device yang menggunakan HDMI, contohnya PC, laptop, konsol game, dan lain sebagainya. Saya tes dengan konsol PS4, nggak ada masalah. Proyektor ini bisa digunakan untuk main game PS4 tanpa masalah. Walaupun mungkin proyektor ini kurang ideal untuk main PS4 karena resolusinya cuma 720p. Kemudian saya tes menggunakan Nintendo Switch juga nggak ada masalah. Jadi proyektor ini bisa digunakan untuk main Nintendo Switch. Lalu saya tes HDMI-nya menggunakan laptop, hasilnya juga lancar, nggak ada masalah. Jadi proyektor ini juga bisa digunakan untuk presentasi kecil-kecilan menggunakan laptop. Nah, masalah baru muncul ketika saya coba tes dengan konsol PS3. Nggak tahu kenapa tampilan PS3-nya jadi kacau. Tampilannya normal setelah saya gunakan alat tambahan yaitu video capture yang ada HDMI pass-through-nya. Selain PS3, HDMI di proyektor ini juga tidak bersahabat dengan STB TV digital. Saya coba tes dengan STB Matrix Apple menggunakan kabel HDMI, tampilannya nggak muncul sama sekali di proyektornya. Jadi untuk PS3 dan STB TV digital nggak support dengan HDMI input di proyektor ini. Nah, solusinya kita bisa pasang HDMI capture card di proyektor ini. Jadi kita install aplikasi Next Camera di proyektornya, kemudian kabel HDMI yang dari PS3 kita pasang di HDMI capture card. Lalu capture card-nya kita pasang ke port USB di proyektornya. Dengan cara inilah kita bisa gunakan PS3 dan STB TV digital di proyektor ini. Memang agak aneh, tapi ya mau gimana lagi. Proyektor ini juga bisa menjalankan film dari flash disk maupun hard disk eksternal. Jadi buat yang punya koleksi film dalam bentuk file bisa digunakan di proyektor ini. Saya tes beberapa film 1080p dengan format MKV, lancar jaya, nggak ada masalah. Tapi ada satu film yang gambarnya muncul tapi suaranya nggak ada. Solusinya kita bisa install aplikasi VLC di Google Play Store. Suaranya muncul setelah filmnya diputar dengan aplikasi ini. Kemudian untuk harganya, proyektor ini dijual di harga 800 ribuan. Di paket penjualannya kita dapat proyektornya, kabel HDMI, kabel power, remote, tripod mini, dan buku manual serta kartu garansi. Kalau bisa saya simpulkan, proyektor XGODI X2 ini adalah proyektor murah dengan fitur yang lumayan lengkap. Proyektor ini cocok untuk nonton bola, YouTube, dan juga Netflix. Selain itu, proyektor ini juga bisa digunakan untuk PC, laptop, PS4, dan juga Nintendo Switch menggunakan kabel HDMI. Tapi anehnya HDMI inputnya tidak bisa membaca konsol PS3 dan STB TV digital. Jadi memang ada kelemahan di HDMI input proyektor ini. Untuk penggunaan profesional seperti presentasi di depan klien atau meeting dengan bos, saya tidak menyarankan proyektor ini. Selain karena resolusinya cuma 720p, untuk penggunaan profesional sebaiknya gunakan proyektor dengan merek yang lebih jelas, contohnya BenQ, Epson maupun Infocus. Proyektor XGODI ini lebih cocok untuk nonton film dan main game di rumah. Oke, itu dia tadi review proyektor murah XGODI X2. Buat yang mau beli proyektor ini bisa cek link produknya di video atau di deskripsi. Rencananya saya mau bikin satu video lagi membahas kemampuan proyektor ini untuk main konsol game retro via emulator. Segitu aja videonya, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Kadek Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.